Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Putri Andira dengan NIM F1E11990. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai wireless commerce dan perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materinya, ada baiknya saya menjelaskan apa saja nih konten yang saya bawa di video kali ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wireless commerce ini sendiri. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi wireless dan wireless commerce-nya. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai mobile commerce, baik itu apa pengertiannya, kemudian komponen penting yang harus ada di dalamnya, latar belakang kemunculannya, sistem kerjanya, hingga commerce yang memanfaatkan mobile commerce ini. Baiklah, lanjut kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang wireless commerce. Jadi, apa itu wireless commerce ini? Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasannya, ada baiknya kita mengetahui nih makna perkata yang menyusun kata wireless commerce ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada kata wireless, di mana wireless ini berarti jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel atau nirkabel sebagai media penghantarnya. Kemudian ada kata yang kedua, yaitu ada kata commerce, di mana commerce ini berarti penyebaran, penjualan, pembelian, juga pemasaran atau segala aktivitas yang berkaitan dari bisnis yang sedang dijalankan. Nah, jadi jika kita gabungkan makna dari kedua kata ini, maka kita akan dapat menarik kesimpulan bahwa wireless commerce ini merupakan segala kegiatan bisnis, dimulai itu promosi, pembelian, penjualan barang, atau jasanya, yang dilakukan dengan media jaringan komunikasi perangkat nirkabel atau tanpa kabel, yang disebut juga dengan teknologi wireless. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perkembangan teknologi wireless dan wireless commerce ini sendiri. Perkembangannya dimulai pada tahun 1984, di mana pada tahun ini diperkenalkan di Indonesia teknologi generasi pertama atau 1G, di mana dia menggunakan range frekuensi antara 824 MHz hingga 894 MHz. Dengan kecepatan yang diberikannya hanya sebatas 2,4 kbps. Dan teknologi ini pun diperuntukkan pada ponsel analog, sehingga dengan kondisi ini pun perdagangan bisnis commerce pada masanya di Indonesia masih menggunakan cara konvensional, di mana antara penjual maupun pembeli harus melakukan tatap muka, yang dimana hal ini masih terbatas oleh wilayah dan waktu. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1994, mulai muncul teknologi generasi kedua, GSM atau 2G, yang mulai dioperasikan oleh Satelindo pada tahun 1994. Nah, teknologi ini memiliki range frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz, di mana dia menawarkan kecepatan pengiriman dimulai dari 64 kbps hingga 100 kbps. Teknologi 2G ini merupakan standar pertama untuk teknologi wireless digital. Nah, di mana seiring dengan penggunaan perangkat 2G ini dari tahun 1994 hingga sebelum munculnya 3G, perkembangan wireless commerce pun ikut berevolusi, di mana teknologi 2G dalam jual beli online ini digunakan untuk penampilan produk dan masih sebatas penampilan produknya saja. Sedangkan untuk sistem transaksi pembayarannya, para penjual dan pembeli pun harus masih menggunakan metode konvensional, di mana pembeli dan penjual ini perlu melakukan tatap muka atau bertemu secara langsung. Yang mana di istilah saat ini nih kita mengenal istilahnya dengan nama COD atau Cash on Delivery. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2006 mulailah nih muncul yang namanya teknologi 3G atau generasi ketiga, di mana pada tahun ini pun muncul yang namanya teknologi smartphone. Teknologi ini pun menawarkan kecepatan pengiriman yang lebih tinggi dibandingkan dua sebelumnya, yaitu sebesar 2 Mbps maksimalnya. Nah, dengan kecanggihan terbaru yang ditawarkan oleh teknologi 3G ini pun menarik para pebisnis untuk memanfaatkan teknologi ini pada commerce yang mereka miliki. Termasuk Indonesia juga mengeluarkan atau meluncurkan wireless commerce-nya tersendiri, yaitu Tokopedia dan Gojek muncul pada masa adanya 3G ini. Di mana dengan teknologi 3G ini tentu mencakup seluruh kegiatannya, baik itu pemasaran, penjualan, hingga transaksi menggunakan media wireless-nya. Kemudian di tahun 2014, teknologi wireless pun semakin berkembang pesat. Pada saat itu muncullah namanya teknologi 4G.
Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menikmati akses internet dengan kecepatan tertinggi maksimalnya yaitu 100 Mbps di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, tentu dengan kecepatan internet maupun segala kecanggihan yang ditawarkannya pada saat itu, membuat pertumbuhan wireless commerce juga ikut berkembang di mana masyarakat mulai memanfaatkan internet untuk melakukan pembelian produk yang ingin dia beli. Pada era kita saat ini yaitu tahun 2021, di Indonesia sendiri mulai dimuncul yang namanya teknologi 4G. Tepatnya teknologi ini dikenalkan pada bulan Mei tahun 2021 lalu. Di mana teknologi ini menawarkan kecepatan data maksimal hingga 20 GB per sekon. Namun teknologi ini belum dipergunakan secara luas di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terakhir yang akan saya bahas di video kali ini yaitu mengenai mobile commerce. Di mana mobile ini sendiri berarti benda berteknologi tinggi dan dapat berfungsi tanpa menggunakan kabel atau wireless, di mana dari pengertian kata mobile di atas dapat kita tarik kalau mobile commerce ini merupakan bentuk ekspansi dan pengembangan dari e-commerce ke ranah mobile, di mana setiap proses bisnisnya ini dapat dilakukan secara mobile, dimulai dari proses penjualanannya, penawaran barang, hingga proses transaksinya itu dilakukan dengan memanfaatkan mobile device tadi yang kita sebut dengan benda berteknologi tinggi. Nah, apa saja sih komponen-komponen penting yang perlu ada di mobile commerce kita? Pertama yaitu adanya pembayaran seluler, di mana biasanya pembayaran yang digunakan ini dapat melalui mobile device yang dimiliki oleh pembelinya seperti smartphone, tablet, dan sebagainya, secara real time atau secara langsung. Nah, layanan pembayaran yang ditawarkannya ini dimulai dari m-banking, internet banking, hingga yang kita kenal dengan namanya e-wallet, yang akan membantu proses pembayaran ini berjalan dengan mudah dan cepat. Pembayaran melalui seluler ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akun-akun mulai dari m-bankingnya maupun internet banking hingga e-walletnya yang dapat diakses pada smartphone ataupun mobile device yang digunakannya. Kemudian komponen penting yang kedua itu adanya mobile banking atau e-wallet, di mana teknologi ini dimanfaatkan oleh pembeli untuk membayar segala produk yang telah dia beli atau melakukan pembayaran transaksinya. Nah, komponen yang ketiga ini ada yang namanya iklan seluler, di mana pemasaran iklan ini mulai dari SMS, banner, teks, ataupun yang sering muncul pada device mobile yang kita gunakan, yang biasanya direalisasikan dan dikendalikan dengan program seperti Google AdWords. Komponen penting yang terakhir ini perlu adanya reservasi dan pemesanan di mobile commerce kita, di mana mobile commerce yang digunakan perlu dikemas untuk menyediakan layanan reservasi dan layanan pemesanan apapun. Contohnya saja pemanfaatan aplikasi Traveloka atau tiket booking, di mana perlu adanya reservasi yang dilakukan terlebih dahulu pada mobilenya itu sebelum mereka melakukan perjalanannya. Apa saja sih yang melatar belakangi kemunculan m-commerce ini sendiri? Terdapat 5 poin utama yang melatar belakangi munculnya m-commerce. Yang pertama yaitu adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dari waktu ke waktu hingga saat ini, baik pada perangkat keras ataupun perangkat lunak dari teknologi ini. Kemudian yang kedua yaitu jaringan yang semakin berevolusi dari waktu ke waktu hingga saat ini yang kita manfaatkan yaitu teknologi jaringan 5G. Yang ketiga itu di mana adanya dukungan dari berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Kemudian yang keempat yaitu ada kemudahan yang ditawarkan oleh m-commerce ini sendiri, baik itu dari sisi penjual maupun sisi pembeli, di mana mereka tidak perlu melakukan transaksi secara langsung, hanya dengan menggunakan gadget yang mereka miliki, mereka dapat menerima atau membeli barang yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Kemudian yang kelima yaitu adanya dukungan dari pihak bank, baik itu dari Indonesia sendiri maupun seluruh dunia, beserta dengan penyedia layanan transaksi secara online, sehingga semakin menambah jumlah pilihan layanan m-commerce dan mendukung nih adanya m-commerce saat ini. Bagaimanakah sistem kerja dari m-commerce ini sendiri? Yang pertama itu pengguna mengakses aplikasi dan layanannya melalui perangkat mobile yang mereka miliki seperti smartphone, handphone, tablet, dan lain-lainnya, dengan dipastikan bahwa mobile mereka ini telah terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian pengguna mengakses toko online yang produk yang ingin mereka beli. Kemudian pengguna memilih produk ini, pengguna perlu melakukan proses pembayaran. Setelah dilakukannya proses pembayaran, toko pun akan memverifikasi pembayarannya. Jika pembayaran telah terverifikasi, toko pun akan mengirimkan produk. Nah, semua proses yang terjadi ini berbasiskan koneksi internet ataupun wireless secara online dengan memanfaatkan perangkat mobile.
Selanjutnya kita masuk kepada aplikasi yang memanfaatkan teknologi mobile commerce. Di mana di sini saya mencontohkan yaitu platform Shopee, di mana platform Shopee ini diluncurkan pada tahun 2015 dan dirancang khusus untuk menyuguhkan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat dengan sistem pembayaran dan dukungan logistik yang kuat. Tentu dengan pemanfaatan adanya Shopee akan mempermudah baik itu penjual maupun pembeli melakukan transaksi jual belinya, di mana mereka hanya perlu memanfaatkan mobile yang mereka miliki. Apa nih banyak pengguna memilih untuk menggunakan Shopee? Shopee ini menjadi lebih unggul dibandingkan mobile commerce lainnya karena ragam produk yang ditawarkan ini lebih menarik, di mana dimulai dari adanya produk fashion maupun produk untuk memasak dan yang lain-lain yang ditawarkannya dalam platformnya. Kemudian yang kedua yaitu penawaran harga yang lebih kompetitif, di mana harga yang ditawarkannya lebih murah jika dibandingkan dengan mobile commerce yang lainnya seperti Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya. Fitur platform yang ditawarkannya ini pun sangat lengkap, dimulai adanya untuk pembayaran tagihan, dompet walletnya yaitu Shopee Pay, kemudian supermarket yang ada di dalam Shopee ini, Shopee Mall, Shopee Games, dan yang lain-lain yang memperpanjang time spend dan engagement dari para pengguna aplikasinya. Sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna untuk menggunakan mobile commerce Shopee. Kemudian yang terakhir yaitu diskon dan gratis ongkir yang ditawarkannya yang sangat menggiurkan, apalagi pada hari liburan nasional ataupun tanggal cantik seperti tanggal 10.10, tanggal 11.11, di mana gratis ongkir yang ditawarkannya ini berminimal pembelian produk sebesar 10.000 dengan maksimal potongan ongkir sebesar 40.000 sehingga makin menarik para pengguna untuk menggunakan Shopee. Nah, dari data statistik yang dibabarkan oleh ePrice yang telah dilakukan pada kuartal 1 tahun 2021 yaitu pada Februari tahun 2021, dapat dilihat di sini bahwa statistik datanya Shopee lebih unggul dibandingkan 9 mobile commerce lainnya. Dengan bulan Juli tahun 2020 lalu naik sebesar 35%, di mana awalnya Shopee ini pengunjung web bulanannya itu hanya sebesar 93 juta. Nah, pada tahun 2021 di bulan Februari itu mencapai 129.320.800 pengunjung web per bulannya. Di mana Shopee pun di ranking App Store dan Play Store itu menempati peringkat 1 untuk penggunaan mobile commerce ataupun e-commerce toko online. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.